5. Terima kasih pimpinan. Tadi sudah disampaikan oleh saksi paslon 3 terhadap pemilih di desa Bukit Indah. Dalam catatan saya, DPT yang ada di desa Bukit Indah berjumlah 863 orang. Terbagi menjadi 3 TPS. Yang hadir 798 orang. Yang tidak datang, tidak hadir cuma 65 orang. Di TPS 1, 2, 3, 92%, 89%, dan ada satu TPS 96%. Ini luar biasa tingkat partisipasinya, Ketua. Kalau bagi saya bukan hanya ingin mengapresiasi, tapi saya juga mencurigai. Oleh karena itu, karena tingkat partisipasinya yang begitu tinggi, wajar saja dong kami sebagai saksi dari 05 mencurigai ini, dan saksi kami dalam 2 hari ini sudah menemukan sebanyak 31 orang. Ditanya saja secara acak, sudah dapatkan kami data di desa itu 31 orang. Hanya numpang lewat. Yang tidak memilih. Dengan alasan ada yang sedang di Jawa, ada yang tinggal di SPA, kemudian ada yang pindah ke Lala, ada yang sudah meninggal, ada yang tinggal di Rengat, ada yang kerja di Kalimantan, ada yang tinggal di Durian Cacar, suami istri, ada yang ngaku ketika itu sedang sakit, tidak memilih, ada yang tinggal di Lampung. Oleh karena itu, pimpinan, kami mohon kepada Bawaslu untuk berkenan mendatangkan 3 TPS yang ada di desa Bukit Indah ini. Pertama, kami ingin mencocokkan daftar hadir yang ada di desa ini dengan DPT yang tidak hadir yang ada yang sama kami. Kemudian, ini maaf nih Ketua, bukan kami mencurigai Ketua Kong kali Kong, Iya. tapi ini hak kami juga. Iya. Untuk bertanya dan menyaksikan atas kami temukannya dengan mudah 31 orang ini yang hanya berjalan saja, mereka tidak memilih. Demikian kira-kira pimpinan. Terima kasih. Tambahan pimpinan, apa yang disampaikan oleh saksi 04 tadi, bahwasanya jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan atau DPTB yang ada selisih. Walaupun tadi oleh Ketua PPK beliau sudah menjelaskan, tapi penjelasan itu menurut saya juga harus disertai dengan bukti. Seperti yang tadi terjadi di Kecamatan Cemerita, kita melihat daftar undangannya ataupun daftar pemilih yang hadir. Maka oleh karena itu kami juga bermaksud ingin melihat secara langsung apakah betul 85 katanya yang sudah mendaftar H-1 tadi yang laki-laki, 60 perempuan yang mendaftar pakai KTP elektronik atau suket tadi. Kemudian pada hari H mereka juga tidak datang, laki-lakinya 2 orang, perempuannya 2 orang. Nah ini juga perlu kami tanyakan karena biasanya begini, selain kita atau orang yang melihat DPT di papan itu, namanya tidak ada tapi dia punya KTP, dia mendatangi penyelenggara. Tapi juga banyak yang datang justru pada hari H. Nah, tapi tadi keterangan Ketua PPK mereka datang semuanya sebelum hari pencoblosan. Ketika mereka melihat namanya tidak ada di DPT tapi mereka punya KTP. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saksi paslon 5. Mau ditangkap dulu dari PPK? Silakan. Cukup?
terkait hal yang disampaikan oleh saksi paslon 5 terhadap Desa Bukit Indah yang ada 3 TPS tadi untuk melihat data pemilih karena ada kecurigaan, ya, substansinya kecurigaan karena partisipasi pemilihnya tinggi. Nah, kalau hal ini substansinya juga tidak di sini untuk kita mengecek itu. Karena yang kita sampaikan tadi terhadap keberatan saksi itu adalah terhadap kita kalau seandainya terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih, perolehan suara, dan yang lainnya. Kalau terkait masalah partisipasi pemilih, ini tidak ada hubungannya dengan kita rekapitulasi ini. Kalau hanya itu substansinya untuk mengecek daftar pemilih, ya, tidak relevan jadinya. Oke, tapi hal ini kami akan catat di dalam di kejadian khusus keberatan saksi paslon 5 di kabupaten. Pimpinan, Ya, izin pimpinan. Tapi kita sudah sepakat tadi bahwa kalau ada masukan berupa sanggahan, bantahan, ataupun pertanyaan, atau pendapat Bawaslu atau saksi, boleh kita mengajukan keberatan. betul, boleh. Tadi kan kita buktikan. Siap, boleh. Tadi Nah, juga tidak ada perselisihan angka. Kalau perselisihan angka langsung begitu dia membaca, ketua PPK ini membaca, langsung kami hentikan. ya, Kan ini disebutkan dalam tatip kita yang nomor 12. Ini kan kami tidak berbicara angka, tapi berbicara dugaan kami terhadap kotak suara. betul. Yang saksi sampaikan itu betul. Terhadap sanggahan, keberatan, dan tidak sesuainya yang disampaikan oleh saksi tadi itu diatur dalam tata tertib. Tetapi kan tadi sudah kita jelaskan dan saya tadi sudah bacakan terhadap penyelesaian keberatan saksi dan pada pasal 29 tadi bahwasannya apabila kita ingin memastikan jumlah daftar pemilih itu harus ada data pembandingnya terlebih dahulu. Data apa yang menjadi pembanding terhadap koreksi data pemilih itu. Izin pimpinan, Ya, kami tadi sudah sampaikan bahwa saksi kami di lapangan menemukan dengan mudah 31 orang yang tidak datang ke TPS. Ini kan jadi data. Kami mohon Bawaslu dengan bijak bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyaksikan daftar hadir minimal dulu 3 TPS tersebut. itu kan melalui kalimat katanya, saksi ya, saksi di lapangan. Kita di sini berbicara masalah fakta terhadap jumlah data yang ada bersama saksi. Kalau memang data yang diterima oleh saksi terjadi adanya perbedaan terhadap jumlah, baik itu jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah perolehan suara, kita selesaikan di sini. Dan baru itu bisa menjadi substansi kita untuk melakukan pengecekan. Nah, kalau terhadap kecurigaan terhadap tingginya partisipasi pemilih, ini tidak relevan dan tidak masuk substansinya di kita gitu dan tidak ada dasarnya. Mungkin Bawaslu bisa memberi tambahan. Silakan pendapatnya Bawaslu. Baik ya. Ini sifatnya tambahan ya, bukan rekomendasi. Nanti yang disampaikan Bawaslu katanya rekomendasi. Pendapat ya, baik. Terima kasih. Substansi dari yang kami sampaikan atas nama Bawaslu ketika dimintai pendapat ataupun rekomendasi terhadap rekapitulasi dan penetapan penghitungan perolehan suara yang sedang kita laksanakan ini, itu terutama pada persoalan ketika terjadi kesalahan prosedur. Mungkin kami bisa memberikan rekomendasi. Tetapi dan juga terhadap
selisih hasil ya. Perhitungan mungkin di kecamatan ada perselisihan yang belum selesai, bisa diselesaikan pada saat kita rekapitulasi di tingkat kabupaten ini. Untuk itu, terkait dengan apa yang disampaikan oleh oleh saksi paslon nomor urut 5 ya, untuk membuka ya, karena ini dasarnya permintaan membuka kotak ya, untuk melihat, kan itu tadi. Kalau tidak salah begitu ya. Melihat daftar hadir. Saya pikir nih relevansi saya sama dengan KPU ya. Sama dengan KPU karena memang pada saat data pemilih ini disampaikan oleh PPK itu tidak terjadi perselisihan. Nah, itu pendapat saya. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya. Bahwa substansinya kita data pemilih kebal tidak ada perselisihan dan Bawaslu juga sependapat bahwa tidak Pimpinan ada. izin. Gimana? Silakan. Izin. Tadi saya menyampaikan hal yang berbeda. Ya, ini yang kita sampaikan Terkait yang ini jumlah dulu, Pak. pemilih tidak terdaftar. Betul, yang ini Untuk kita lanjutkan. membuktikan ini juga saya menginginkan agar kita melihat kotak Terkait daftar pemilih. terkait daftar pemilih yang menggunakan suaranya dengan menggunakan KTP elektronik ataupun suket. Ya, Di sini kan ada perbedaan data. 85 di atas laki-laki, 60 perempuan. Kalau di bawahnya yang sudah terpakai hak pilihnya 84 laki-laki, 58 perempuan. Ada selisih masing-masing di situ 2. baik. Maka untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam argumentasi Ketua PPK tadi benar, maka kami meminta juga untuk melihat kotak suara dalam hal ini seperti yang tadi juga terjadi di Kecamatan Semerida. Kami pimpinan tidak meminta seluruhnya. Baik. Kami hanya meminta sampel desa Bukit Indah saja. Baik, terima kasih Paslon 5 sudah menyampaikan ini terkait ini kan beda tadi yang dijawab terkait yang tadi pertama, sekarang ini yang kedua. Kalau hal itu karena untuk mengecek terhadap adanya perselisihan atau perbedaan jumlah terhadap pemilih tambahan ya, pemilih tambahan. Nah, ini kami minta rekomendasi dari Bawaslu dulu apakah mengizinkan untuk membuka kotak ini. Kan ya. Judulnya apa? Minta rekomendasi. Ya, pendapat ya. Dia minta saksi paslon nomor 5 Ya. meminta untuk membuka kotak suara untuk mengecek jumlah data hadir yang pemilih tambahan, daftar hadir pemilih tambahan DPTB. Karena ada perbedaan jumlah DPTB yang disaksi dengan yang disampaikan oleh PPK tadi. Berarti ini ada perselisihan ya? Judulnya kan perselisihan ini. Iya. Iya. Selisih masih ya? Ini kita kan lihat judulnya dulu nih. Selisih, ya. Ada perbedaan. Ya. Perbedaan jumlah. Sebentar kita analisa dulu. Ya. Yang dikatakan. Sebenarnya ini kita bisa lihat Pak Bawaslu terhadap pengguna hak pilih yang menggunakan KTP ini itu sebenarnya bukan selisih atau cuman menggunakan surat suaranya 84 terhadap laki-laki di data oh yang di atas saya lihatnya yang bawah ini 84
ternyata yang di atas. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTB, jumlah laki-lakinya 85, perempuan 60. Yang datang hanya 84. Yang perempuan yang datang hanya 58 dari 60. Jadi itu sebenarnya Pimpinan, mohon tidak menyimpulkan sendiri pimpinan. tidak, kami hanya Saya justru karena ada perbedaan angka itulah kita sampaikan. Dan di sini saya rasa juga ada rekan kita dari Bawaslu. ya siap. Baik, kami silakan kepada Bawaslu. Tadi pimpinan, Seberida juga punya kasus identik namanya. Kasusnya sama. Tapi kita melakukan hal itu. Maka perlakuan itu juga bisa kita berikan kepada satu saja sampel di Kecamatan Rakit Kulim. Kita tidak meminta semuanya pimpinan, Ya, cuma betul, meminta Pak. sampel. Inilah di antara hak kami selaku saksi paslon yang ditugaskan. Ini pimpinan sejak awal kampanye sampai sekarang kita ikut nih semua nih. Dan kami tidak perlu menyampaikan bukti-bukti lain di sini karena akan ada nanti ruangnya. Ya. Kalau saya tunjukkan video dan seterusnya, tidak usah lah. Ada barang tuh, cuma kita mau lihat saja. Kita hanya ingin melihat kotak di Desa Bukit Indah itu saja. Dan itu yang kita lihat bukan semua itemnya. Kita hanya ingin melihat seperti tadi. Betul. Daftar undangannya. Terhadap yang Seberida tadi, Iya. itu kan daftar pemilih yang DPT. Kalau tadi itu memang terjadi perbedaan di DPT jumlahnya 72, di hasil itu 75. Makanya tadi kita buka. Nah, sekarang terhadap yang daftar hadir DPTB, itu kami kan hanya menyampaikan bahwasannya itu yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik itu laki-laki 85, yang menggunakan hak pilihnya 84 laki-lakinya. Ini hanya menjelaskan saja dulu. Nanti tinggal tergantung, tadi kan Bawaslu mau melihat, katanya mau dilihat dulu, mentelaah. Setelah itu apakah dia merekomendasikan atau tidak gitu. Ya. Silakan kepada Bawaslu. Begini aja, pimpinan. Silakan. Ya, terkait masalah ini, mungkin beri saya waktu juga untuk berkomunikasi lah. Atau ketua, silakan, penjawab ketua. Ya, kalau memang minta pendapat sebagai rekomendasi gini. Pertanyaannya sebagai rekomendasi atau pendapat Bawaslu? Kalau ini rekomendasi lagi, karena ini permohonan dari pihak saksi paslon 5, dia meminta untuk dibukakan kotak suara terhadap daftar hadir DPTB. Jadi kami minta rekomendasi dari Bawaslu. Apakah merekom untuk mengecek daftar pemilih tambahan tersebut? Izin pimpinan, Ya. menambahkan pimpinan. Sebentar, biar Bawaslu Sebelum Bawaslu berbicara pimpinan. Baik, silakan. Hari tadi kami pimpinan, sudah banyak berapa kecamatan yang kita bahas. Bagi yang tidak kami curigai, yang tidak kami anggap aman, pas. Bahkan kami tunjukkan keren. Ketika ini kami hanya minta dibuktikan, hanya minta dilihatkan. Mohon Bawaslu. Ya, kita kan untuk membuka kotak suara ini kan ada aturannya. Ya, dalam rapat pleno ini ada aturannya. Jadi kita tetap meminta rekomendasi dari Bawaslu. Bahwasannya kalau dia merekomendasi untuk membuka, ya kita buka.
izin semua ya, pimpinan rapat terutama masalah DPT yang barangkali ditanyakan oleh saksi paslon nomor urut 5 ini, kenapa kami harus meminta waktu? Karena ini persoalannya pada malam tadi saksi paslon nomor urut 5 melaporkan kasus ini ke Bawaslu, kan begitu. Nah, apakah etis juga pada saat ini kami membuka ini persoalan? Nah, intinya kasih kami waktu dulu karena ini terkait dengan penanganan pelanggaran kami sekarang, ya. Masih dalam kajian kami. Berikan kami waktu dulu untuk pleno dengan kawan-kawan Bawaslu memberikan jawaban ini. 15 menit. Baik, ini permintaan dari Bawaslu untuk meminta waktu mereka melakukan pleno terhadap permintaan dari saksi paslon nomor 5. Dengan ini rapat pleno saya skor 15 menit. Baik, kepada sekretariat kami persilakan untuk memanggil saksi untuk memasuki ruangan karena skor akan segera dicabut. PPK Rakit Kulim, silakan menempatkan diri. Kepada sekretariat mohon dipersilakan untuk saksi untuk memasuki ruangan karena skor akan segera dicabut. Baik, Bawaslu sudah ada di ruangan, pimpinan rapat sudah ada, dan PPK saksi juga sudah hadir. Dengan ini skor 15 menit dicabut kembali. Baik, kita lanjutkan untuk rekapitulasi untuk tingkat kecamatan Rakit Kulim tadi terkait sanggahan dari saksi paslon nomor 5. Kami persilakan kepada Bawaslu tadi untuk yang meminta skor dan melakukan pleno, silakan menyampaikan hasil plenonya. Baik, terima kasih pimpinan sudah memberikan waktu kami dari Bawaslu untuk tadi kami rapat pleno via Zoom karena terkait dengan permintaan saksi paslon nomor urut 5 untuk membuka kotak di Desa Bukit Indah. Ada 3 TPS ya. Jadi kami ingin menanyakan dulu kepada PPK untuk memberikan penjelasan. Karena tadi ada menurut saksi paslon nomor 5 ada perselisihan di daftar pemilih tambahan ya. Daftar pemilih tambahan antara daftar pemilih tambahan dengan pengguna hak pilihnya. Mungkin bisa dijelaskan dulu oleh PPK terkait dengan penggunaan DPTB ini di wilayah mana saja untuk seluruh kecamatan Rakit Kulim. Seperti itu. Bisa dijelaskan? Baik, silakan kepada PPK untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Data pemilih DPTB ini berjumlah 145 dan waktu melakukan penggunaan hak pilih 142 pada
hari H yang hadir hanya 142 menggunakan hak pilihnya yang menggunakan KTP. Ini adalah data keseluruhan sekecamatan Rakit Kulim. Data DPTB-nya tidak tidak pada satu desa, tapi data keseluruhan per kecamatan Rakit Kulim. Punya datanya? Desa Ada, mana, Pak? TPS mana? Silakan dijelaskan. Jadi kami buka satu persatu desanya. Silakan dibaca. Baik, saya sampaikan langsung seperti Desa Bukit Indah. DPTB-nya maaf Pak, agak Sebentar, operatornya juga ikut buka. tulisannya Ketua PPK, sebentar. Biar operatornya juga ikut buka, biar disaksikan ya penjelasannya. udah. Baik, saya akan mencoba menjelaskan secara terperinci mengenai jumlah DPTB. Untuk di Desa Bukit Indah, TPS 1, jumlah pemilih yang pindah memilih atau DPPH yang menggunakan hak pilihnya itu TPS 1 0, laki-laki. Mohon untuk DPTB-nya saja. DPTB saja. DPTB-nya saja. DPTB-nya laki-laki Bukit Indah TPS 1 itu 1, perempuan 1. Perempuan 0, maaf, jumlah 1. Untuk TPS 2 yaitu laki-laki berjumlah 3, perempuan berjumlah 4, dan jumlahnya 7. Sementara untuk TPS 3, jumlah laki-laki yaitu 11, perempuan 6, jumlahnya 17 orang. Itu untuk di Desa Bukit Indah. Gimana Bawaslu? Apakah dibacakan semua? Dibacakan semuanya. Yang 8. Untuk DPTB saja, ya. Dia di berapa? 84 semuanya. Berapa TPS? 62 TPS sebanyak 19 desa. Oke, cukup ya. Karena tadi sampel yang diminta tadi untuk Desa Bukit Indah menggunakan DPTB itu sudah sama-sama dibacakan tadi, dibacakan oleh PPK. Terima kasih PPK. Kalau untuk kita cari semua seluruh TPS, 62 TPS ini nggak cukup waktu kayaknya ya. Gitu. Jadi begini, kenapa kami harus membuka seperti ini? Ini kan tadi atas permintaan dari saksi paslon nomor urut 5, gitu ya. Sementara dalam hal ini kami masih menangani laporan terhadap adanya adanya peristiwa, ya, adanya peristiwa yang dicurigai oleh paslon nomor urut 5. Nah, jadi terkait sama dengan ini untuk karena perselisihan tidak ada di sini. Yang kami baca perselisihan tidak ada, ya. Nah, untuk memastikan daftar hadir dari di TPS ini ya, khususnya dimintakan di Bukit Indah, itu kita melalui proses di Bawaslu saja. Tentunya setelah nanti kita register laporan tersebut memenuhi unsur, akan kita minta kepada KPU ya sesuai dengan prosedur untuk meminta bukti daftar hadir ya, daftar hadir di TPS yang diduga ada
apa namanya? Iya, ada dugaan pelanggaran di sana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada pimpinan untuk bisa dimengerti karena ini masih dalam proses. Baik, sudah kita dapat penjelasan dari Bawaslu, oleh karenanya kita hormatilah proses yang akan dilaksanakan oleh kawan-kawan Bawaslu terkait yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Jadi dengan ini terkait hal ini kita tidak ada untuk pembukaan kotak suara di sini Pak ya, Bawaslu ya. Izin pimpinan. Ya. Ini pada Desa Bukit Indah ini tertulis BPTB-nya ada 25 orang. Yang milih juga 25 orang. Ini sangat berbeda nih dibandingkan desa-desa yang lainnya. Ini cuma desa. Kalaupun sekiranya Bawaslu tadi mengatakan ini adalah dalam proses atas pelaporan yang telah dilaporkan oleh tim advokat kami berharap kepada pimpinan untuk menunda rapat pleno Kecamatan Rakit Kulim ini setelah Bawaslu punya keputusan. Baik, terkait hal itu kita tidak ada instansinya. Terkait proses di Bawaslu itu terhadap pelanggarannya, bukan terhadap hasil rekapitulasi. Nah, pada hal ini kita catat nanti di dalam D kejadian khusus kabupaten juga. Kami akan mencatat ini sebagai kejadian khusus apa yang disampaikan oleh paslon nomor 5. Ya. Pimpinan, Ya. izin. Kadang kalau begini ini muncul pula, bertambah kuadrat pula curiga. Ya. Padahal kalaulah itu dibuka saja, karena memang ada selisih kok buktinya. Betul. Kalau nggak ada selisih barang tuh akan kita sampaikan. Kita menghargai pendapat Bawaslu. Tapi izinkan juga kami para saksi punya pendapat. Justru karena itulah kita hadir di sini. Karena kita ingin memastikan bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang membuat kami ini ragu gitu. Jadi hanya itu keinginan kita berdasarkan ada bukti data, kita minta. Itu aja. Baik, apa yang disampaikan paslon saksi paslon 5 kami paham ya. Tadi Bawaslu sudah menjelaskan terkait pembukaan kota, kita ada mekanisme ya, ada mekanisme. Kalau memang Bawaslu merekomendasi, kita buka. Tapi karena Bawaslu menyampaikan tadi ini masih dalam proses tindak lanjut atau telah dari Bawaslu, maka kita hormati Bawaslu untuk melaksanakan ini. Kalau nanti itu diminta secara resmi oleh Bawaslu sebagai alat bukti kepada kami dengan bersurat secara resmi, kami akan berikan karena itu adalah untuk proses penyidikan. Ya, jadi kalau untuk hal kita terhadap menunda ini untuk karena menunggu sampai Bawaslu memproses ini tidak ada aturannya seperti itu, begitu. Jadi tetap pleno ini kita lanjutkan karena Bawaslu sudah menjelaskan dan sudah memberikan arahan kepada kita terhadap apa yang menjadi keberatan dari paslon nomor 5 dan itu kita tuangkan di dalam di kejadian khusus kabupaten. Itu. Kita lanjut untuk ya. Kan dulu pimpinan. Tadi kan ada dua permasalahan Pak Bawaslu. Pertama, saya mencurigai adanya kami menemukan 31 orang yang ada di Desa Bukit Indah itu. Dengan mudah kami mencarinya 31 orang yang tidak memilih. Hanya numpang lewat. Oke, kalau ini Bawaslu keberatan untuk memprosesnya. Karena ini sudah kami laporkan. Tapi pimpinan, kalau terhadap pemilih yang menggunakan KTP yang 25 orang ini kami belum laporkan. Dan malam ini kami mohon kepada Bawaslu untuk yang menggunakan KTP elektronik yang ada di Desa Bukit Indah ini, kami mohon
kepada Bawaslu untuk bisa memberikan ruang bagi kami untuk bisa membuktikan kebenaran ini. Terima kasih, pimpinan. Baik, sudah ya. Tadi sudah disampaikan. Kita sekali lagi tadi Bawaslu sudah menyampaikan bahwa mereka meminta berikan mereka waktu untuk memproses yang sudah dilaporkan kepada mereka, kepada Bawaslu, terkait hal yang dicurigai adanya dugaan. Nah, terkait hal untuk tetap meminta membuka kotak suara itu ada mekanisme. Nah, kalau mekanismenya Bawaslu tidak memberikan rekomendasi kepada kami tidak bisa membuka kotak suara tersebut. Jadi, rapat pleno tetap kita lanjutkan. Ya. Pimpinan, terhadap yang 25 KTP yang menggunakan dengan KTP tadi, izin kami sekali lagi Bawaslu untuk bisa memberikan pendapat dan bisa mengabulkan permohonan kami untuk mendatangkan kotak suara ke sini hanya melihat daftar hadir dengan yang menggunakan KTP saja. Tak lebih dari itu. Izin pimpinan. Pimpinan. Ya. Kayak gini, kita juga dalam rapat rekapitulasi hari ini dan bahkan dalam PKPU dan undang-undang pun, apabila terjadi perselisihan hasil dan tidak juga diselesaikan antara KPU dan saksi, KPU akan menindaklanjuti adalah rekomendasi dari Bawaslu. Jadi sudah jelas. Kan gitu Pak Bawaslu ya. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, sudah Izin, jelas ya. pimpinan, saya bertanya sama PPK. Sebentar, tadi kan minta pendapat dari Bawaslu dulu nih. Ya, Yang Bawaslu tadi sudah berpendapat. Kan? sudah memberikan pendapat ya. Bahwasanya Saya mau mereka bertanya sama PPK. baik, silakan. Sama Pak Ketua PPK, ini teknis masyarakat yang memilih dengan menggunakan KTP elektronik Instruksi Ketua ataupun pimpinan. suket itu seperti apa? Di sini rekapitulasi, jadi tidak ada diizinkan saksi bertanya langsung pada PPK. Ya. Hanya melalui pimpinan. Terima kasih. Ya, saya tadi sudah minta izin sama pimpinan. Ya. Justru karena pimpinan mengizinkan, saya bertanya. Sudah, silakan. Silakan. Silakan mungkin Pak Ketua PPK dijawab. Bisa diulangi Pak? Warga yang datang mencoblos dengan menggunakan KTP elektronik ataupun suket itu mendatangi kawan-kawan di penyelenggara ini kapan? Sehari sebelum apa Pak? Sehari sebelum. Luar biasa itu. Sementara ada warga yang sudah mendapatkan surat undangan saja, dia tak datang. Ini orang tak dapat surat undangan, tapi berbondong-bondong semuanya datang ke penyelenggara sehari sebelum hari H. Mohon dijelaskan secara komprehensif, Ketua. Sebentar ya, Pak Paslon. Sebelum dijawab, kami ucapkan terima kasih. Itu tidak ada substansinya di kita. Itu terkait terhadap Bagi pimpinan nggak ada substansinya, pimpinan. Bagi kami selaku saksi, ini Sebentar, ada substansinya. saya berbicara. Saya sampaikan dulu bahwa itu Karena adalah pimpinan tadi bilang nggak ada pilih. substansinya. Bagi kami saksi ini dong substansinya. Iya, tapi itu tidak ada substansi dalam rapat pleno ini terhadap itu adalah merupakan hak pilih dari masing-masing pemilih. Tadi saya tanya sama PPK belum jawab pimpinan. Nah, silakan PPK. Baik, terima kasih. Yang menggunakan hak pilih itu karena dia telah keluar KK atau KTP-nya itu sebelum hari H mendatangi PPS-nya. Lalu PPS mendata agar ini sebagai juga sebagai data lanjutan untuk ke depannya gitu. Dan juga yang menggunakan KTP ini datangnya sebelum hari H-nya gitu. Unik pimpinan. Saya juga pernah menjadi penyelenggara. Belum pernah saya temukan kayak gini. Bahkan di TPS saya mencoblos malam, itu masyarakat yang datang bawa KTP elektronik, bawa suket, itu pada hari H loh. Adapun mereka yang melapor kepada penyelenggara, akan seramai ini berbondong-bondong orang. Silahkan buka data, Pileg 2019, partisipasi pemilih di Desa Bukit Indah ini hanya 57%. Sekarang bisa meningkat drastis, di TPS 3 itu 96%. Kita tidak sampai substansi itu betul, karena itu bukan di sini konteksnya.
Maka kami tadi meminta, karena ada barang yang berselisih, khusus untuk daftar pemilih tambahan yang menggunakan KTP elektronik dan suket. Hanya itu pimpinan. Apa kekhawatiran kita? Kalau memang barang itu real, selesai barangnya. Ya, Kalau memang ada sesuatu, kenapa harus takut? baik, Ini demi keadilan pimpinan. Ya, Itulah sebentar. substansinya. Sebentar. Jangan dibilang ini Kalau memang demi dua keadilan, hal yang berbeda. Perkara yang sedang dilaporkan dan sedang berproses di Bawaslu, itu hal yang berbeda dibanding malam ini rekapitulasi. sudah ya. Berarti kita sudah memahami apa yang disampaikan oleh paslon nomor 5. Tadi Bawaslu sudah menjelaskan, mereka memproses terkait hal ini. Mereka menyampaikan bahwa mereka memproses terhadap aduan terhadap hal yang disampaikan ini. Nah, apa yang sudah dijelaskan oleh PPK tadi itu sudah cukup jelas dan substansinya terhadap yang disampaikan tadi kita sudah paham. Kami akan catat hal ini di dalam kejadian khusus. Sudah kita lanjutkan untuk rapat pleno selanjutnya. Ya, pleno untuk kita menetapkan Kecamatan Raki Kulim. Kita hormati proses di Bawaslu untuk memproses apa yang menjadi kecurigaan atau dugaan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Itu Izin pimpinan. sudah cukup. Saya rasa sudah cukup, Pak. Ini belum cukup pimpinan. Karena apa yang kami sampaikan belum diterima pimpinan. Izinkan kami. Tapi Bawaslu tidak merekomendasikan. Apalagi yang harus kita ini, Bawaslu tidak memberi rekomendasi kepada kami untuk membuka itu. Terakhir pimpinan, terakhir. Ya. Kita ini ditonton oleh seluruh masyarakat Indra Giri. Kredibilitas saudara-saudara sedang dipertontonkan. Kami hanya ingin melihat karena 25 suara ini tidak masuk akal bagi kami menerima dengan memilih dan KTP. Apalagi memilih 96% tingkat pemilih di TPS 3 tersebut di Desa Bukit Indah. Ya, terima kasih. Itu masukan bagi kami dan itu kami catat di dalam kejadian khusus di kabupaten kami. Satu lagi pimpinan. Ya. Kalau memang tidak diizinkan oleh Bawaslu malam hari ini, Ya. kami ingin barang itu dijadikan bahan bukti dan dibawa malam ini juga ke Bawaslu. Pakai prosedur itu Pak ya. Kalau untuk mengeluarkan barang bukti yang diminta oleh Bawaslu mereka harus bersurat dan memang harus melalui prosedur yang ada. Tidak semena-mena langsung barang itu diambil dan langsung dibawa ke Bawaslu. Ada mekanisme dan aturan mainnya untuk prosedur terhadap itu. Ya, dan Gitu ketika ya. pimpinan bicara masalah prosedur, Ya. malam hari ini kami juga bicara tentang prosedur. Justru disinilah prosedurnya pimpinan. Kita pengen tahu selisih barang nih walaupun Iya, tipis, paham, tunggu dulu. walaupun 1 atau 2 atau 3. Saya paham, tapi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa Bawaslu tidak merekomendasi. Kalau kita pada saat pleno ini, kita meminta rekomendasi kepada Bawaslu terhadap pembukaan kotak suara. Kalau memang Bawaslu itu merekomendasi, itu kalau terjadi hal yang perbedaan perselisihan. Nah, kalau memang perselisihan ini kata Bawaslu tadi sudah dijelaskan ini dalam proses penanganan Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran, makanya kami pun juga tidak bisa membuka itu karena tidak ada rekomendasi dari pihak Bawaslu. Jadi sudah cukup jelas. Ya. Jadi sudah cukup jelas dengan ini untuk hasil rekapitulasi Kecamatan Raki Kulim kami tak jelas pimpinan. tetapkan. Kami tidak bisa menerima ini pimpinan. Tidak apa-apa, kami catat di tidak bisa kejadian menerima khusus yang tidak diterima dicatat, nanti serahkan ke kami akan catat. Tidak apa-apa. Dengan ini Kecamatan Raki Kulim ditetapkan. Silakan kepada PPK Raki Kulim untuk memberikan closing statement. Terima kasih atas waktunya dan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan menyerahkan di hasilnya kepada pimpinan rapat. Persiapan untuk Kecamatan Pranap.
Sekali lagi terima kasih kepada PPK Kecamatan Rakit Gulim yang sudah menyelesaikan rekapitulasinya. Kami persilakan PPK Kecamatan Prangap untuk maju ke depan mengambil kotak untuk melihatkan kepada saksi dan Bawaslu. Pimpinan, Silakan. jadi karena memang kami merasakan bahwasanya pendapat kami juga tidak dapat saluran aspirasinya di dalam forum yang terhormat ini, maka dengan ini kami meminta izin untuk tidak melanjutkan sidang rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Ragil Hulu pada malam hari ini. Karena memang bagi kami di Pranap tak ada masalah, Batang Cenaku tak ada masalah. Kami hanya mempermasalahkan satu titik yang tadi dan pimpinan tidak memberikan kami solusinya. Demikian pimpinan, sekali lagi Allah menjadi saksi atas segala apa yang kita kerjakan. Kalaupun tidak di dunia hukum Allah terjadi, maka di akhiratlah insya Allah Allah akan memberikan balasannya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan ya. Sebentar Pak, sebentar ya. Saya pimpinan rapatnya. Sebentar. Terima kasih kepada paslon nomor 5. Kalaupun memang ini kami catat dalam kejadian khusus kita pukul 12 lewat berapa menit. Saksi paslon nomor 5 meninggalkan rapat pleno. Tolong dicatat di dalam kejadian khusus. Dan apa yang tadi sudah disampaikan, kita tuangkan semua di dalam kejadian khusus kabupaten. Terkait hal yang tadi disampaikan oleh saksi, itu semua memang tidak hanya semerta-merta keputusan dari kepala pimpinan sidang. Kita semuanya ada mekanisme serta aturan yang harus kita ikuti dalam rapat pleno ini. Dan juga Bawaslu sudah memberikan penjelasan. Baik, rapat pleno saya lanjutkan. Izin pimpinan. Gimana Pak? Izin bicara. Silakan. Saya atas nama saksi pasangan calon nomor 3 sebagai saksi utama ya, yang nanti akan bertanda tangan. Ya. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana kami mengikuti dari awal daripada proses pleno kabupaten ini, dan terus terang pimpinan kami sangat kecewa karena tidak sesuai dengan moto Pilkada Indu yang bermarwah. Banyak kejanggalan-kejanggalan sekali yang kami saksikan, tetapi kami tidak ingin berdebat panjang lebar di sini karena ini juga bukan forum pengadilan atau forum Mahkamah Konstitusi. Betul. Jadi oleh karena itu kami sepakat dengan pasangan calon nomor urut 5, kami tidak dapat melanjutkan pleno ini sampai di akhir. Oleh karena itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saksi paslon nomor 3 sudah menyampaikan, dan ini juga kami akan catat di dalam kejadian khusus kami.